Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Selesai salat maghrib, Nick langsung menuju ke rumah Zaki. Ia sudah tidak sabar ingin belajar agama dari ustadz tersebut. Sebelumnya ia bertanya di mana rumah Zaki pada seseorang yang mengenal ustadz tersebut. Setelah itu ia pun tak menunggu lama lagi. Nick mengendarai motornya menuju klaster rumah Zaki. Kemudian Ai pun mencari-cari di mana letak rumah ustadz tersebut. Nah, itu dia, gumam Nick. Ia pun langsung menepi dan memarkir motornya di depan rumah Zaki. Kemudian Nick turun dan mengetuk pintu rumah tersebut. Tuk, tuk, tuk. Selamat malam, ucap Nick. Ia lupa bahwa itu adalah rumah ustadz. Pemilik rumah pun bingung. Baru kali ini ada orang bertamu maghrib-maghrib. Apalagi ia tidak mengucapkan salam. Sementara itu, Nick baru sadar bahwa dirinya salah. Akhirnya ia pun meralatnya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum, ucap Nick. Kebetulan saat itu Ustadz Zaki sedang tidak ada di rumah. Ia masih di masjid bersama anak-anaknya. Di rumah hanya ada istrinya yang bernama Aisyah. Aisyah tidak langsung membukakan pintu. Ia mengintip lebih dulu dari jendela. Siapa dia? Gumam Aisyah dalam hati. Ia pun ragu membukakan pintu untuk pria itu. Namun, berhubung Nick terus mengetuk pintu dan mengucapkan salam, Aisyah pun terpaksa membukanya. Ia khawatir tetangga akan terganggu oleh pria itu. Waalaikumsalam, sahut Aisyah dari dalam. Ceklek, Aisyah tidak keluar. Ia hanya membuka sedikit pintu tersebut. Maaf, cari siapa? Ya, tanya Aisyah. Apa betul ini rumah Ustadz Zaki? Nick balik bertanya. Oh iya betul, tapi Abi lagi gak di rumah. Masih di masjid, jawab Aisyah. Oh begitu. Kira-kira kapan Ustadz pulang? Tanya Nick lagi. Biasanya sih sebentar lagi. Ada perlu apa? Ya, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Apa boleh saya menunggu di sini? Aisyah ragu menjawabnya. Namun ia tidak mungkin mengusir tamu itu begitu saja. Boleh. Tapi maaf ya, Anda tidak bisa masuk. Jadi silakan tunggu di luar. Sahut Aisyah. Oke. Tidak masalah. Biar saya duduk di sini, ujar Nick. Ia memilih untuk duduk di kursi yang ada di depan rumah Zaki. Iya, silakan. Maaf, pintunya saya tutup lagi, ya. Ujar Aisyah. Iya, sahut Nick. Ia sedikit heran dengan sikap Aisyah. Apa karena dia istri Ustadz jadi sikapnya seperti itu? Bagus, sih. Bisa menjaga sikap di depan lelaki. Semoga Ima pun seperti itu, gumam Nick. Tak lama kemudian, Zaki dan anak-anaknya tiba di rumah. Ia pun memarkir motor dan turun dari motor tersebut. Assalamualaikum, ucap Zaki. Meski heran dan belum mengenal Nick, tetapi Zaki tetap menyambut keberadaan Nick dengan hangat. Waalaikumsalam. Ustadz Zaki, ya, tanya Nick. Iya betul. Maaf, ini siapa? Ya. Zaki balik bertanya. Perkenalkan, saya Nick. Saya datang ke sini karena ingin minta tolong, ujar Nick. Melihat dari penampilannya, Nick sudah pasti orang kelas atas. Namun Zaki sedikit bingung, apa kira-kira yang ingin Nick minta dari dirinya. Ya sudah, kalau begitu mari masuk dulu. Ajak Zaki. Ia tidak mungkin mengajak Nick berbincang di depan rumah. Apalagi rumahnya tidak menggunakan pagar. Assalamualaikum, ucap Zaki lagi saat memasuki rumah. Kala itu anak-anaknya sudah masuk lebih dulu. Waalaikumsalam, bye. Tadi ada tamu, ujar Aisyah. Sikapnya tidak berbeda jauh dari Ima ketika menyambut Nick pulang. Iya, ini Abi udah ketemu. Tolong buatkan minum ya, sayang. Pinta Zaki. Iya, bye, sahut Aisyah. Kemudian ia pun masuk untuk mengambilkan minum. Silakan duduk, ucap Zaki. Mereka pun duduk berhadapan.
Setelah itu Nick langsung mengutarakan tujuannya datang ke rumah Zaki. Awalnya Zaki sempat keberatan karena jadwalnya sudah cukup padat. Namun karena Nick memohon, akhirnya Zaki tidak tega. Saya harap Ustadz Zaki mau menerima saya sebagai murid. Ini demi kelangsungan rumah tangga saya, Tas, ujar Nick. Bukan saya tidak mau, tapi jadwal saya cukup padat, sahut Zaki. Saya bisa menyesuaikan waktu dengan jadwal Ustadz. Yang terpenting saya bisa salat dan mengaji. Syukur-syukur kalau bisa mengerti ilmu agama, ucap Nick. Sebenarnya Zaki salut dengan kegigihan Nick. Di usianya yang sudah dewasa itu masih semangat untuk belajar. Zaki pun jadi penasaran siapa sebenarnya istri Nick, sampai dia mau berusaha keras seperti itu. Tapi, sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu, ucap Zaki. Apa itu? Tanya Nick. Begini, jika Anda ingin mendapatkan ilmu ini dari hati yang tulus, insya Allah akan mudah untuk mendapatnya. Namun, jika tujuannya hanya demi menyenangkan istri Anda, mungkin tidak akan mudah. Sebab, jika suatu saat kalian bertengkar, mungkin semangat Anda pun akan kendur, jelas Zaki. Nick terdiam. Untuk saat ini niatnya memang hanya karena imah. Sehingga ia merasa tertampar dengan ucapan Zaki barusan. Bukan saya tidak mau mengajarkan. Namun saya ingin Anda meluruskan niat Anda lebih dulu. Percuma belajar dengan keras jika Anda sendiri tidak ikhlas, lanjut Zaki. Oke, saya jujur. Sampai saat ini tujuan saya memang hanya untuk menyenangkan hati istri saya. Dia pun tidak tahu kalau saya tak bisa salat, apalagi mengaji. Tapi, apakah salah jika saya ingin berusaha demi mempertahankan rumah tangga kami? Tanya Nick. Tentu tidak, sahut Zaki. Tanya Nick. Saya kan sudah mengatakan, kalau niatnya belum lurus, nanti Anda sendiri yang akan kesulitan untuk memahaminya. Jangan sampai nanti terjebak dengan apa yang telah dipelajari, ucap Zaki. Jika niatnya tulus, maka akan lebih mudah untuk mempraktekannya. Pun sebaliknya, Anda tidak maukan kalau suatu saat istri Anda bertanya, tetapi Anda tidak bisa menjawabnya. Iya, justru karena itu saya ingin belajar, ucap Nick. Teori memang gampang, tapi nyatanya banyak makna tersirat dalam ilmu agama yang tidak bisa dijelaskan hanya berdasarkan teori secara umum, ucap Zaki. Nick pun bingung mendengarkan penjelasan Zaki. Ia yang masih sangat awam itu tidak dapat membayangkannya. Oke begini. Mari kita coba sesuai keinginan Anda. Semoga di tengah perjalanan nanti, Anda bisa meluruskan niat. Allah kan maha membolak-balikkan hati. Kita tidak pernah tahu kapan hidayah itu akan datang, ucap Zaki. Ia tidak tega membiarkan Nick begitu saja. Apalagi Nick terlihat sangat bersungguh-sungguh. Wah, terima kasih, Ustadz. Jadi kapan saya bisa memulainya? Tanya Nick. Nanti saya lihat jadwal dulu. Mau belajar di mana? Tanya Zaki. Nick menggelengkan kepala. Saya belum tahu. Yang pasti jangan di rumah saya, jawab Nick. Oke, kalau begitu nanti saya yang akan menentukan tempatnya, ucap Zaki. Kemudian ia mengambil buku catatan kecil dan pena. Silakan tulis nomor telepon Anda, nanti akan saya hubungi, ucap Zaki. Nick pun menulisnya dengan semangat. Kalau bisa tolong segera ya, Ustadz. Saya bingung kalau istri saya minta diimami, ucap Nick. Subhanallah, gumam Zaki. Ia merasa miris melihat Nick seperti itu. Maaf sebelumnya. Kalau boleh tahu, apakah istri Anda merupakan muslimah yang taat? Tanya Zaki. Ia bingung mengapa seorang muslimah seperti istri Nick bisa menikahi pria yang bahkan tidak bisa salat. Padahal salat merupakan tiang agama. Ya, istri saya ustazah. Jadi saya merasa malu setiap kali berhadapan dengannya, jawab Nick. Masya Allah, Anda sangat beruntung. Baiklah kalau begitu, nanti saya hubungi, ucap Zaki. Nick pun pamit dan meninggalkan rumah tersebut. Mau belajar aja repot. Padahal aku bisa membayarnya berapapun, gerundel Nick.
Ia tidak tahu bahwa Zaki tidak membutuhkan bayaran. Hartanya saja sudah lebih dari cukup. Beberapa saat kemudian, Nick sudah tiba di rumah. "Assalamualaikum," ucap Nick saat memasuki rumah. Ia sangat bersemangat karena sudah mendapatkan guru. "Waalaikumsalam, loh, kok udah pulang, Mas?" tanya Ima. "Emangnya kenapa? Kamu gak seneng suamimu pulang?" Nick balik bertanya. "Bukan begitu. Tapi kan tadi kamu bilang mau pulang ba'da Isya," ujar Ima. Nick gelagapan saat ditanya seperti itu oleh istrinya. "Sial, aku lupa," batinnya. Ia terlalu bersemangat karena mendapatkan guru baru, sehingga melupakan hal sepenting itu. "Iya, sayang. Aku sakit perut, makanya pulang dulu," ucap Nick. Kemudian ia berlari ke toilet. Ima mengerutkan keningnya. "Emang di masjid gak ada toilet, ya? Masa sakit perut aja harus pulang dulu? Mana sebentar lagi azan," gumam Ima. Kemudian ia kembali ke dapur untuk menyiapkan makanan. Sementara itu, Nick di kamarnya sedang gelisah. "Duh, bisa bahaya ini kalau nanti dia minta imamin lagi. Ya ampun, aku berasa jadi buronan di rumah sendiri. Masa harus pergi lagi, sih? Repot banget. Tapi kalau gak pergi, lebih repot," gumam Nick. Ia sedang mondar-mandir kebingungan. Namun, Nick dikejutkan oleh Ima yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Ceklek, Nick yang sedang mondar-mandir pun kaget bukan main. "Loh," katanya mules, "Mas, kok malah mondar-mandir?" tanya Ima. "Iya, tadi aku udah ke toilet, tapi mulesnya hilang. Makanya sekarang aku mondar-mandir biar mules lagi. Tapi gak muncul-muncul juga," jawab Nick, gelagapan. "Loh, kenapa begitu? Apa kamu konstipasi?" tanya Ima, bingung. Ia pun mendekat ke arah Nick. Saat Ima hendak menyentuh tubuh suaminya itu, terdengar suara azan. "Ah, azan. Kalau begitu aku ke masjid dulu, ya. Mau salat Isya," ucap Nick cepat. Ia bicara lebih dulu sebelum Ima mengajaknya salat berjamaah. "Iya," sahut Ima, kikuk. Ia sangat heran dengan sikap suaminya hari ini. "Dia kenapa, sih? Kok kayaknya hari ini aneh banget? Kayak lagi menghindari aku, gitu. Apa cuma perasaanku aja, ya?" gumam Ima. Namun akhirnya Ima pun pergi mengambil wudhu untuk salat Isya. Beberapa menit kemudian, Nick sudah pulang dari masjid. Ima kembali memperhatikan sikapnya. Ia ingin memastikan apakah suaminya benar-benar menghindarinya atau tidak. "Masak apa, sayang?" tanya Nick setelah tiba di ruang makan. Sebelumnya ia sudah mengucapkan salam dan disambut oleh Ima. "Masak yang simple aja, Mas. Ayam teriyaki sama tumis pokcoy. Kamu suka, kan?" tanya Ima. "Suka, dong. Ayo makan. Aku udah lapar, nih," ajak Nick. Ima lega karena kali ini Nick tidak menghindarinya lagi. Jelas saja Nick tidak menghindar. Sebab saat ini sudah tidak ada jadwal salat. Sehingga tidak ada kemungkinan Ima memintanya untuk menjadi imam. Antara lucu dan miris, Nick yang merupakan mafia itu ketakutan jika diminta mengimami istrinya sendiri. Sehingga ketika masuk waktu salat, ia akan menghindari Ima. "Gimana kerjaannya hari ini, Mas?" tanya Ima. "Alhamdulillah lancar. Cuma aku masih agak sibuk karena masih proses adaptasi. Namanya juga baru pindah," jawab Nick. "Kalau gitu sementara gak usah makan siang bareng aku dulu, deh. Kan Mas pasti capek, lagi sibuk harus antar jemput aku buat makan siang," ujar Ima. Ia tidak tega jika suaminya kelelahan. "Gak apa-apa, sayang. Justru dengan makan siang bareng kamu itu jadi pengobat lelah aku. Kan aku jadi semangat lagi," ucap Nick. Ima tersipu malu. Ia senang karena Nick begitu mencintainya. Sehingga sedang lelah pun rela untuk menjemputnya jauh-jauh. Di tempat lain, Amber masih belum bisa menerima keputusan Nick. Ia sedang mabuk-mabukan di kamarnya karena putus asa. Bagaimanapun Amber tidak rela melepaskan Nick begitu saja. "Nick, kamu keterlaluan.
Kenapa kamu ninggalin aku begitu aja? Lirih Ember. Ia mengambil ponsel dan membuka-buka galeri fotonya. Di sana terdapat banyak foto mesra mereka berdua. Apa aku melupakan semua ini, Nick? Apa kamu tidak merindukanku, Hem? Tanya Ember pada Nick yang ada di foto. Dasar wanita sialan. Apa yang dia lakukan sampai kekasihku tergoda dan melupakanku seperti itu? Padahal aku tidak kalah cantik darinya. Tubuhku jelas lebih seksi. Pasti dia melakukan sesuatu pada Nick, gumam Ember. Ember yang sedang mabuk pun mencari gambar-gambar mesra dirinya dengan Nick. Kemudian ia tersenyum licik. Pikirannya yang sedang tidak normal itu pun berinisiatif untuk mengirimkan gambar mesra mereka ke Ima. Kamu harus lihat ini. Memangnya kamu pikir kamu siapa bisa merebut Nick dari aku, desis Ember. Ia pun berusaha mencari kontak Ima. Cek, sial. Aku belum punya kontaknya, maki Ember. Namanya siapa? Ya, gumamnya. Ia berusaha mengingat nama Ima agar bisa mencari akun sosial medianya. Ah, aku kan ada ini, gumam Ember. Kemudian ia mengambil sesuatu. Saat itu Ember mencuri undangan pernikahan Ima dan Nick yang ada di kamar hotel Nick. Undangan tersebut digunakan oleh fotografer untuk proses pembuatan video. Nah, ini dia namanya, gumam Ember sambil tersenyum. Setelah itu Ember berusaha mencari akun sosial media Ima menggunakan nama tersebut. Semoga ada, gumamnya. Ia masih ingat bagaimana wajah Ima. Sehingga meski banyak akun yang muncul di pencaharian, Ember dapat memilahnya. Sepertinya yang ini, gumam Ember saat melihat sebuah akun dengan nama yang mirip. Ia pun mengklik akun tersebut, kemudian muncullah profil Ima. Hahaha, kena kau. Gumam Ember. Ia sangat senang karena bisa menemukan akun Ima. Setelah itu Ember membuka pesan dan hendak mengirimkan foto paling mesra mereka. Aku kirim foto atau video, ya. Gumam Ember. Saat sedang bercinta dengan Nick, Ember memang sempat mengabadikannya beberapa kali. Kala itu Nick sedang asyik. Sehingga ia tidak peduli meski Ember mengabadikan momen itu. Apalagi Ember beralasan momen itu akan ia gunakan untuk pengobat rindu. Sebenarnya bisa saja ia mengancam Nick menggunakan foto tersebut. Namun diancam oleh Nick seperti itu, Ember pun takut. Sebab ia percaya Nick bisa melakukan apa saja. Bahkan, saat ini Ember tidak bisa keluar begitu saja. Sebab ada penjaga yang selalu mengawasinya. Nick telah menyewa 2 orang untuk mengawasi Ember agar tidak mendekati Ima. Memangnya kamu pikir kalau aku tidak bisa keluar, istrimu akan aman? Hahaha, gumam Ember. Oke, aku kirim foto dulu. Kalau dia belum terpancing, baru aku kirim video yang super hot. Aku yakin dia pasti akan marah dan meninggalkan Nick, desis Ember. Akhirnya ia memilih fotonya yang sedang bercumbu dengan Nick. Di foto itu mereka terlihat topless. Sehingga bagian atas tubuh mereka terekspose. Bahkan backgroundnya pun terlihat jelas bahwa mereka ada di tempat tidur. Tanpa pikir panjang, Ember langsung mengirim foto tersebut ke ponsel Ima. Selesai makan, Ima dan Nick berbincang santai di ruang tengah. Mereka bercanda dengan begitu mesranya. Mas, aku udah ngantuk, ucap Ima. Setelah beberapa jam kemudian. Ya udah kalau begitu kamu tidur aja dulu. Aku masih ada kerjaan, ucap Nick. Seperti biasa ia akan mengerjakan pekerjaan haramnya di malam hari. Iya, Mas. Tapi kamu tidurnya jangan terlalu malam, ya. Aku gak mau nanti kamu sakit karena kelelahan, ucap Ima. Tenang aja, aku kan kuat, canda Nick. Ia percaya suamiku emang kuat. Tapi tetep aja, sekuatnya manusia pasti ada batasnya. Ya udah aku tidur dulu, jawab Ima, kemudian ia hendak melangkah. Namun Nick menahannya. Sun dulu, dong, ucap Nick, genit. Ima tersenyum melihat suaminya manja seperti itu. Kemudian ia pun mengecup pipi Nick. Muah, masa pipinya aja? Ini juga, dong, pinta Nick sambil menunjuk bibirnya. Dasar genit, cibir Ima.
Namun kemudian ia pun mengecup bibir suaminya itu. Akan tetapi, Nick tidak melepaskan Ima begitu saja. Ia malah mencumbu Ima sambil memeluknya. "Mas, nanti ada yang lihat," keluh Ima setelah melepaskan tautan bibir mereka. "Gak akan ada yang berani ganggu kalau kita lagi berdua," bisik Nick. Kemudian ia berlalu. Melihat sikap suaminya, Ima tersenyum. Ia gemas karena Nick selalu membuatnya merasa paling dicintai. Kemudian ia pun masuk ke kamar untuk istirahat. Tiba di kamar, Ima bersih-bersih lebih dulu. Kemudian ia naik ke tempat tidur. Sebelum tidur, Ima mengecek ponselnya lebih dulu. Khawatir ada pesan penting yang masuk. "Ini siapa?" "Ya," gumam Ima saat melihat ada notifikasi dari seseorang yang tidak ia kenal. Ima yang penasaran pun langsung mengeceknya. "Dek, ini kan," lirih Ima. Ia sangat terkejut saat melihat foto mesra suaminya dengan perempuan lain. Ia ingat bahwa perempuan itu adalah Amber, yang tadi siang datang ke tokonya. Ima menyentuh bibirnya. Ia masih ingat betul bagaimana rasanya ketika Nick mencumbunya tadi. Hatinya begitu sakit kala melihat apa yang ada di foto. Tapi mungkin itu cuma masa lalu, lirih Ima. Ia tak ingin suuzon pada Nick. Akan tetapi hatinya tak dapat berbohong. "Maksudnya apa ngirim kayak gitu ke aku? Apa dia sengaja ingin merusak rumah tanggaku?" gumam Ima. Ia tidak habis pikir mengapa Amber mengirimkan foto itu padanya. Namun, foto tersebut telah membuat Ima merasa ilfil pada suaminya itu. Apalagi di foto tersebut terlihat bagaimana Nick begitu bernafsu mencumbu Amber. "Apa dia memang seperti itu bukan cuma sama aku?" gumam Ima. Ia yang sudah mengantuk pun jadi tidak bisa tidur. Begitu banyak pertanyaan di kepalanya. Antara cemburu, sakit hati dan curiga. Ia tak bisa menerima jika ternyata suaminya berkhianat. "Oke, lebih baik aku tanya ke Mas Nick langsung," gumam Ima. Kemudian ia turun dari tempat tidurnya dan menghampiri suaminya yang ada di ruang kerja. Kali ini Ima tidak mengetuk pintunya lebih dulu. Ia yang sedang curiga pada Nick itu ingin tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh suaminya itu. Ceklek, Nick sangat terkejut saat mendengar suara pintu ruang kerjanya dibuka tanpa diketuk lebih dulu. Namun ia tersenyum kala melihat istrinya ada di sana. Saat itu Nick sedang serius membaca laporan di laptopnya. "Hai, sayang, kok belum tidur?" "Katanya udah ngantuk," tanya Nick. Saat Ima mendekat ke arahnya, Nick mengubah tampilan layar menggunakan data dari perusahaannya. Ima hanya tersenyum getir, kemudian berdiri di samping Nick sambil menatapnya. Saat ini Ima sedang perang batin. Ia bingung harus berbuat apa. "Halo, kamu kenapa, sayang? Kok diem? Apa mau aku klonin, tanya Nick. Ia heran melihat sikap Ima yang aneh itu. Ima menggelengkan kepala. "Aku ganggu, ya?" tanyanya. "No, kalau kamu mau duduk di sini pun gak masalah." Dengan senang hati. "Justru aku bisa lebih semangat kalau ditemani sama kamu," ucap Nick sambil membuka lebar tangannya. Ia mengajak Ima agar duduk di pangkuannya. Tanpa ragu Ima pun duduk di pangkuan Nick. Hal itu membuat Nick sedikit terkejut. Ia pikir Ima akan menolaknya. Nick pun berusaha bersikap netral. Kemudian ia memeluk Ima yang sudah duduk di pangkuannya tersebut. "Ada apa, sayang?" tanya Nick. "Gak apa-apa. Tiba-tiba aku kepikiran sesuatu," ucap Ima. Ia mengubah rencananya. Awalnya Ima ingin langsung menanyakan perihal foto itu pada Nick. Namun kini ia ingin memancing Nick lebih dulu. Ia ingin tahu seberapa jujur suaminya itu. "Apa itu?" tanya Nick, penasaran. "Mas beneran cinta sama aku gak, sih?" tanya Ima. Nick tersenyum. "Pertanyaan macam apa itu? Kalau aku gak cinta sama kamu, aku gak mungkin nikahin kamu, sayang. Bahkan di sela kesibukanku, aku masih menyempatkan waktu untuk bisa makan siang denganmu," jelas Nick. Ima terdiam. Apa yang Nick katakan memang benar. Apalagi selama ini Nick begitu perhatian padanya. Sejak menikah,
Ima tak merasa kekurangan kasih sayang sedikit pun dari Nick. Tapi, kamu gak punya wanita lain selain aku, kan? Tanya Ima sambil menatap mata Nick. Dek, Nick terkejut dengan pertanyaan istrinya yang satu itu. Meski dia sudah menyingkirkan Ember, tetapi Nick merasa ada yang aneh dari pertanyaan Ima. Kamu kok nanyanya gitu, sih? Tanya Nick. Kenapa kamu gak jawab? Malah balik nanya, sahut Ima. Bukan begitu. Lucu aja. Selama ini waktuku cuma buat kamu. Tiba-tiba kamu nanya kayak gitu. Coba lihat, aku sibuk kerja siang malam. Ada waktu senggang aku habiskan dengan istriku. Apa aku sempat untuk bermain dengan wanita lain? Tanya Nick. Ima terdiam. Lagi-lagi ucapan Nick memang benar. Sehingga ia bisa mempercayainya begitu saja. Kamu itu kenapa, sayang? Gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba nanya begitu. Aneh, deh. Padahal baru beberapa menit lalu kita masih bermesraan. Aku harus gimana biar kamu percaya? Tanya Nick. Ima menggelengkan kepalanya. Entahlah, mungkin cuma perasaanku aja. Aku takut ada wanita lain yang memiliki kamu. Jujur, aku gak akan rela jika ada wanita lain yang menyentuh tubuh kamu seujung kuku pun, ucap Ima sambil menyentuh bibir Nick. Gluk, Nick menelan selaiva. Sebab sebelum Ima, tubuhnya memang sudah disentuh oleh wanita lain. Sayang, sekarang ini aku suami kamu. Aku bersumpah akan menjaga tubuhku hanya untuk kamu, ucap Nick. Dari ucapan Nick barusan, Ima dapat menyimpulkan bahwa sebelumnya Nick memang seperti itu, sebab Nick mengatakan, sekarang. Sekarang, ya. Kalau dulu, gimana? Tanya Ima. Gluk, Nick menelan selaiva. Pertanyaan Ima bagai buah simalakama baginya. Berkata jujur, Ima pasti akan kecewa. Namun jika ia berbohong, Ima pun pasti akan marah jika kebohongan itu terbongkar. Napas Nick terlihat begitu berat karena merasa gugup. Ia ingin jujur, tetapi lidahnya terasa keluh. Sementara itu Ima terus menatapnya. Tatapan itu membuat Nick merasa terintimidasi. Kalau aku jujur, apa kamu akan marah? Tanya Nick. Ima menggelengkan kepalanya. Aku akan lebih menghargai kejujuran kamu meski mungkin menyakitkan. Setidaknya aku tidak akan terlalu kecewa, jawab Ima. Maaf, aku memang bukan pria yang baik, jawab Nick. Ia tidak sanggup mengatakannya dengan jelas. Meski tidak jelas, Ima masih dapat menangkap apa maksud dari jawaban Nick tersebut. Namun ia ingin memastikannya sekali lagi. Jadi, sebelum menikah, ada wanita lain yang pernah kamu sentuh selain aku? Tanya Ima dengan tatapan datar. Tubuh Nick terasa begitu panas. Ia tak mampu berkata-kata lagi. Sehingga Nick hanya menjawabnya dengan sebuah anggukan. Dapat terlihat jelas kekecewaan di wajah Ima. Jawaban Nick membuktikan bahwa foto yang dikirim oleh Ember memang benar. Hal itu membuat Nick merasa bersalah. Namun ia masih belum mengetahui alasan Ima bertanya padanya. Maaf, aku tidak bisa menjaga diriku dengan baik, lirih Nick. Jujur aku kecewa. Mungkin kalau Mas jadi aku pun akan merasakan hal yang sama, ucap Ima. Nick terdiam. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin memang ini takdirku. Harus menikah dengan pria yang memiliki masa lalu kurang baik, ucap Ima, terus terang. Lagi pula aku tidak bisa mengatur masa lalu suamiku seperti apa. Dan aku pun tak bisa mengubahnya, lanjut Ima. Maaf, ucap Nick, hanya itu yang bisa ia katakan. Oke, aku akan berusaha untuk menerima Mas. Tapi dengan catatan, jangan sampai hal itu terulang. Pinta Ima. Tentu, aku tidak mungkin berani mengulanginya lagi, sahut Nick. Kalau sampai kamu melakukan itu di belakang aku pasti akan sangat marah. Mungkin sulit bagiku untuk menerimamu lagi, Mas, ucap Ima sambil menatap Nick. Kamu jangan khawatir. Sejak menikah denganmu, aku selalu menjaga diriku dengan baik. Jangankan untuk menyentuh wanita lain, bertemu pun aku pasti menjaga jarak, ucap Nick,
yakin. Selama ini ia memang belum pernah berhubungan dengan wanita lain selain Ember. Dengan Ember pun Nick selalu berusaha untuk menghindar. Sehingga ia yakin bahwa dirinya telah berkata jujur. Aku pegang kata-katamu, Mas. Tolong jangan kecewakan aku lagi, ya. Pinta Ima. Kemudian ia turun dari pangkuan Nick. Iya, sayang. Aku janji, jawab Nick. Ia tidak berani membuat Ima kecewa lagi. Salah-salah dirinya malah akan kehilangan wanita yang paling ia cintai itu. Ya sudah, kalau begitu silakan dilanjutkan kerjanya, ucap Ima. Kemudian ia berlalu begitu saja. Berbeda dengan tadi, kali ini tidak ada keromantisan sedikit pun yang ditunjukkan oleh Ima. Ia masih kecewa meski itu hanya masa lalu. Sebab Ima melihat sendiri bagaimana Nick mencumbu Ember dengan begitu mesranya. Melihat Ima seperti itu, perasaan Nick jadi tidak nyaman. Apa yang membuat dia jadi seperti itu? Tidak mungkin ada asap jika tak ada api, gumam Nick. Ia sangat penasaran mengapa Ima tiba-tiba menanyakan hal itu padanya. Sebab selama ini Ima bukan tipe istri yang suka curiga. Akhirnya Nick menghubungi Yo untuk menanyakan tentang Ember. Ia khawatir Ember telah melakukan sesuatu terhadap Ima. Telepon terhubung. Yo, apa sejak tadi siang Ember pergi keluar? Tanya Nick. Tidak, bos. Berdasarkan laporan penjaganya, sejak tadi siang dia hanya diam di dalam apartemen, jawab Yo. Oke, tolong awasi dia terus, pinta Nick. Ia tidak curiga Ember akan berani menghubungi Ima. Sebab ia yakin wanita itu tidak memiliki kontak istrinya. Telepon terputus. Sampai kamu berani mengganggu istriku lagi. Awas kamu, Ember, desis Nick. Mendapat tekanan seperti itu dari Ima, Nick jadi sangat kesal. Rasanya ia ingin mengamuk karena hubungannya dengan Ima sedikit renggang. Apa sebenarnya yang membuat dia seperti itu? Gumam Nick lagi. Ia masih penasaran. Sementara itu, Ima yang sudah kembali ke kamar tidak bisa tidur begitu saja. Ia masih terus terbayang-bayang akan foto mesra Nick dengan Ember. Kalau memang dia mantan kekasih Mas Nick, lalu kenapa dia harus mengirimkan foto itu ke aku? Kenapa juga dia mendatangiku ke butik? Gumam Ima. Ia pun sangat penasaran pada Ember. Jika hubungan mereka sudah berakhir, tidak mungkin Ember sibuk mengganggu Ima. Sehingga Ima jadi curiga bahwa mereka masih memiliki hubungan. Atau mungkin memang hubungan mereka belum selesai. Ucapnya. Ima yang selalu husnuzon itu jadi curiga pada suaminya. Padahal ia berusaha untuk tidak seperti itu. Nick yang gelisah pun akhirnya menyudahi pekerjaannya. Ia tidak nyaman bekerja dalam kondisi seperti itu. Ia lebih memilih masuk ke kamarnya dan beristirahat dengan Ima. Ia pun ingin memastikan bahwa istrinya masih baik-baik saja. Nick khawatir sikap Ima akan berubah padanya. Ceklek, Nick masuk ke kamar. Saat itu posisi Ima sedang memunggungi pintu. Namun mendengar pintu kamarnya terbuka, Ima menoleh. Kamu belum tidur, sayang? Tanya Nick, kikuk. Tumben dia belum tidur. Padahal tadi dia bilang udah ngantuk, batin Nick. Belum, jawab Ima, singkat. Nick semakin salah tingkah dibuatnya. Ia pun naik ke tempat tidur dengan ragu. Khawatir Ima akan mengusiknya. Sebab sadar dosanya terlalu banyak. Kenapa belum tidur, sayang? Bisik Nick sambil memeluk Ima. Gak apa-apa, Mas, jawab Ima. Namun kemudian ia terdiam. Jika biasanya Ima akan membalas pelukan Nick, kali ini ia hanya mematung. Mau main dulu? Tanya Nick, genit. Kemudian ia menarik dagu Ima dan hendak mencumbunya. Namun, Ima langsung memalingkan wajah secara perlahan. Ia sedang tidak ingin disentuh oleh suaminya itu. Aku ngantuk, Mas. Aku juga capek, mau tidur, jawab Ima sambil memunggungi Nick. Sebenarnya ia merasa berdosa karena telah melakukan hal itu pada suaminya. Namun hati tak dapat dibohongi. Rasanya masih sangat sakit meski itu hanya masa lalu. Ini kali pertama dia menolakku. Padahal biasanya sedang tidur pun dia rela melayaniku, batin Nick.
Ia jadi semakin takut Ima tiba-tiba akan meninggalkannya. Bersambung.